Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Buya. Saya telah menjual mobil kepada teman 50 juta. Dia membayar DP kepada saya 15 juta. Sisanya 35 juta dia angsur selama 7 bulan lebih. Sebulan 4,5 juta. Setoran dia sama saya itu cuma 1 bulan aja. 3 bulan dia nunggak. Sudah diperingatkan tapi dia cuek. Terus saya tarik mobilnya. Tapi dianya tidak mau datang di rumah, beri kejelasan apa-apa. Yang saya mau tanyakan, apakah uang DP 15 juta itu haram atau tidak Buya kalau saya pakai Buya? Mohon Buya penjelasannya, soalnya saya takut makan hak orang Buya. Tapi Buya, si pembeli sudah memakai mobil selama 3 bulan. Kalau saya kasih pulang DP semua, enaknya di si pembeli, nggak enak ke saya. Syukuran Buya. Baik, semua orang dari kita itu harus merasa takut mengambil haknya orang lain. Sebab kalau haram masuk ke perut kita itu, anggota tubuh kita itu gampang melakukan maksiat. Sya'a am aba, mau tidak mau. Maka menjadi orang yang punya rasa takut itu penting, seperti Anda yang bertanya. Takut makan haram dan sebagainya. Harus semuanya, bukan Anda saja. Semua dari kita harus semacam itu. Baik, kemudian masalah DP dulu deh, satu-satu nih. DP, uang muka, itu boleh dalam Islam, tapi dengan catatan uang muka itu adalah bagian daripada nilai harga. Jika ternyata nanti ada pembatalan jual beli, maka uang muka atau DP kembali kepada sang pembeli yang gagal. Nggak boleh uang DP hangus, haram. Ini yang terjadi negeri ini ngaco, DP hangus. Loh ini kan jahat banget nih penjual begini. Bisa saja setelah ngasih DP ini kesel biar nggak beli lagi. Nah, kan biar nggak lanjutin, kan kurang ajar namanya. Atau mungkin barangnya ditukar jadi jelek biar nggak mau. Kan jahatnya double. Sudah ngeliat barangnya ini, oke DP-nya mana? Setelah itu ditipu lagi. Sudah ketipu barangnya, DP-nya hilang mau dikembalikan, kan kacau. Dikasih barang yang jelek biar kembalikan. Kenapa dikembalikan? Kalau kembalikan kan barang saya utuh, DP-nya milik saya, yaitu penjahat halus. Nggak boleh, DP harus menjadi bagian daripada harga. Artinya, jika sang penjual membayarnya, maka uang DP bagian daripada nilai harga penjualan pembelian tadi. Jika terjadi pembatalan transaksi, DP kembali. Begitu wahai hamba yang takut kepada Allah tadi. Nah, intinya dia menjual mobil, yang pertama menjual mobil. Sebagian kontan yaitu dengan DP. Jadi DP itu sebagian kontan. Jadi jual beli sebagian dibayar kontan yaitu DP-nya, sebagian adalah dibikin ngutang yaitu kreditnya. Sah. Selagi itu bukan emas dan perak. Baik, kemudian Anda ini kesel bayar-bayar bagaimana? Lalu Anda punya inisiatif, sudahlah tak ambil mobilnya, kemudian uangnya dikembalikan, kan begitu? Dia nggak bayar-bayar, maka uang Anda kembalikan. Mana yang kembalikan? Ya sama DP-nya dong. Uang DP-nya bukan milik Anda, uangnya dia. Lalu Anda berkata, tapi enak aja, dia kan sudah pakai 3 bulan. Lah, urusan 3 bulan ini ada urusannya dengan nanti hakim mahkamah pengadilan untuk bisa memotong seandainya sehari dipakai berapa. Namanya damai ini. Karena sudah dipakai, ganti rugi dari sisi ini. Tentu bukan Anda yang menentukan. Karena pembatalan dan dia sudah dipakai. Semestinya kan tidak begini sebetulnya. Orang yang membeli kepada Anda dengan membayar nanti itu aslinya transaksi jual beli yang berubah menjadi utang. Artinya Anda ngutangi dia, berarti berubah status utang. Dan hukum utang itu kan ada sendiri pembahasannya. Jadi kalau orang yang punya utang kepada Anda, jika sudah jatuh temponya, ini harus Anda dengar barangkali. Jika sudah jatuh temponya kok dia tidak bisa membayar utang tersebut, nggak boleh Anda paksa, Anda cabut barangnya, nggak boleh, atau Anda ambil barangnya, nggak boleh. Akan tapi fanadhiratun ila maisarah, Anda beri waktu bagi dia, tempo untuk ngumpulin duit bisa bayar kepada Anda, begitu. Anda kesel 3 bulan nggak bayar, mungkin gitu ya. Anda kesel, tetap saja nggak boleh kita main cabut begitu. Sebab dalam Islam itu pinjam meminjam itu indah.
Sebab orang yang nggak mampu membayar karena fakir nggak boleh dipaksa harus mencuri untuk bayar utang, korupsi untuk bayar utang nggak boleh. Selagi orang itu benar-benar tidak mampu dan tidak punya uang untuk membayar utangnya, maka orang itu nggak dosa. Yang dosa adalah punya duit pura-pura nggak punya duit, berarti dia niat fakir. Lihat, nah, orang punya utang kepada orang yang meminjaminya. Sudah dibaikin, tak taunya giliran waktu membayar, dia ogah-ogahan. Padahal duit ada. Wah, dia sebentar lagi fakir, nyungsep tuh manusia. Kurang ajar itu orang. Ada orang bayar utang tuh gayanya begitu. Padahal duit sudah ada. Sudah dikocek, dijemput, giliran ditagih sudah marah. Gak usah, gak kasih, kurang ajar. Tagih. Padahal saya mau ngasih. Gara-gara ditagih, saya jadi kesel. Ajib. Aneh. Ditagih sama yang punya. Memang banyak penjahat-penjahat halus sebagai seorang peminjam ini begitu. Tapi dalam Islam kan indah. Kalau Anda meminjamkan uang, kok yang Anda pinjami benar-benar nggak mampu kasih tempo, itu kan indah. Dan Anda yang pinjam uang, hati-hati kalau sudah punya duit jatuh tempo tidak kau bayar. La yulwajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Ini Anda jatuh nama, bisa direndahkan, dihukum. Dosa besar di hadapan Allah. Loh, kan ada keindahan di sini. Maksudnya dengan pertanyaan ditanyakan bahwasanya semestinya ya Anda tanya yang sesungguhnya kepada orang tersebut. Apakah karena yang tidak punya uang atau bagaimana? Tidak ngasih kabar, Anda datang ke rumahnya, komunikasi yang baik, kirim surat dan sebagainya. Kalau mereka karena tidak punya uang ya kasih tempo dong, kasih waktu. Bagi Anda adalah pahala, itu saja. Cuman karena Anda sudah terlanjur ngambil mobilnya dan sebagainya, harus berdamai dong. Tetap uang DP Anda kembalikan, uang pembayaran Anda kembalikan. Kemudian setelah itu apa? Ada pun 3 bulan yang Anda pakai, Anda bisa komunikasi dengan mahkamah, hakim untuk memberikan keadilan, mengambil langkah. Karena apa? Itu sudah dipakai. Sebab kalau dipakai ada nilainya. Anggap saja kalau kontrak, kalau sewa sehari 50.000 kalikan misalnya atau bagaimana. Disitulah hakim yang bisa menentukan supaya tidak jadi percekcokan pribadi antara Anda dengan dia. Semoga Anda diberi kedamaian dan semua dari kita bisa damai di dunia dan damai di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.